hampir sama dengan yang kemarin ya, bahwa supaya keandalannya itu tetap bisa terjaga, maka bangunan itu perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan. Ya. Nah, pemeliharaan itu tentunya yang tidak mengganti, artinya dalam pemeliharaan itu diharapkan bangunannya tetap layak fungsi, tetapi tanpa melakukan penggantian. Nah, kalau ada penggantian, itu namanya perawatan. Ya, baik sebagian atau sebagian besar ya. Nah, dari pengertian yang lainnya itu dikatakan bahwa pemeliharaan khususnya ya itu dimaksudkan sebagai upaya ya dari tindakan teknis dan administratif ya, yang dimaksudkan untuk mempertahankan dan memulihkan fungsi bangunan ya, sebagai yang telah direncanakan sebelumnya. Artinya fungsinya itu ya tetap bisa terjaga, bisa layak untuk digunakan ya. Oleh karena itu ada persyaratan. Yang pertama adalah persyaratan secara fungsional. Nah, di sini yang dimaksud dengan persyaratan fungsional itu adalah yang terkait dengan fungsi bangunan. Karena setiap bangunan itu pasti memiliki ya persyaratan fungsional dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tadi pertama adalah persyaratan fungsional, kemudian persyaratan performance. Nanti yang ketiga persyaratan menurut undang-undang. Nah, kalau persyaratan ya performance itu mungkin untuk bangunan-bangunan yang spesifik ya. Misalnya untuk persyaratan bangunan kampus ya. Kampus di kampus A misalnya atau kampus di Depok ya, dengan kampus di Jakarta misalnya kita punya dua kampus misalnya, mungkin persyaratannya itu sangat berbeda. Sehingga performa bangunan itu bisa bisa mencakup banyak aspek. Misalnya ME-nya gitu ya, kemudian arsitekturnya, perbedaan standar, ya, itu. Jadi itu persyaratan performance ya. Kemudian kalau persyaratan sesuai dengan undang-undang ya mengenai tinggi maksimum, ya luas bangunan ya, dibandingkan luas lahan dan sebagainya. Ya. KDB koefisien dasar bangunan itu luas bangunan di lantai 1 atau lantai dasar dibandingkan dengan luas tanah keseluruhan. Jadi KDB-nya itu berapa persen? KDB kita baru sekitar 60% ya. Persyaratannya kan sampai 75 ya masih dibolehkan. Artinya bahwa untuk aturan yang ada di Depok itu lahan terbukanya untuk taman itu boleh hanya 25%-nya saja. 75% itu bangunan. Nah, tentunya luas bangunan yang di bawah, luas bangunan lantai 1 atau mungkin lantai dasar, karena ada yang nyebut lantai 1, ada yang nyebut lantai dasar. Ya. Itu dijumlahkan dalam sebuah kompleks pembangunan. Misalnya kalau kampus politeknik gitu ya. Nah, totalnya berapa luas bangunan itu, luas lasarnya, ya nanti dibandingkan dengan luas total yang 11,5 hektar ya. Gitu. Sehingga nanti ketemu. Tetapi kalau DKI KDB-nya itu hanya 40%. Sisanya 60% itu untuk lahan terbuka, lahan hijau. Nah, jadi tiap-tiap daerah itu beda-beda. Peraturan-peraturannya berbeda. Karena disesuaikan dengan kondisi
daerah tersebut. Jakarta kalau dibiarkan begitu nanti semuanya bangunan semua. Ya, lahan terbuka hijau itu menjadi minim sekali. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Oleh karena itu ada persyaratan kalau di Jakarta Anda punya tanah 200 meter persegi, maka yang boleh dibangun ya hanya 40%-nya. 80 meter persegi. Sisanya itu untuk lahan. Itu aturan menurut perdanya DKI. Kalau perdanya Depok, peraturan daerah tentang bangunan gedung di Depok itu masih 75%. Nah, mungkin nanti di daerah-daerah lain ya ada yang sampai 90% misalnya. Karena apa? Lahan masih cukup banyak lahan hijaunya ya di sekitarnya. Makanya kampus UI itu semua bangunan itu berada di Depok. Yang bangunan yang dari Jakarta itu tidak boleh dibangun. Makanya dia untuk hutan kota. Ya, tuh. Jadi kenapa kok tidak dibangun semuanya? Ya memang aturannya tidak membolehkan. Yang dibangun hanya 40%. Dari 242 hektar ya. Ini persyaratan menurut undang-undang. Jadi persyaratan secara fungsional, persyaratan secara performance itu beda-beda, kampus A, kampus B, kampus C mungkin beda gitu ya. Kemudian persyaratan menurut undang-undang. Nah, mungkin yang nyata persyaratan performance itu misalnya kalau di daerah Depok ya kita nggak perlu kampus-kampus itu yang menggunakan dinding akustik, kan nggak perlu. Tetapi untuk kampus yang dekat dengan Jalan Margonda, misalnya di Gunadarma sana atau Pancasila, ya mungkin di daerah yang dekat dengan jalan raya ya harus ada persyaratan performance-nya adalah dindingnya dinding akustik. Supaya apa? Tidak berisik pada saat kita melaksanakan transfer of knowledge atau pada saat melaksanakan pembelajaran ya tatap muka gitu ya. Itu contoh yang nyata. Jadi misalnya di kampus kita dengan kampus yang dulu itu di jurusan Teknik Grafika Penerbitan itu kan pernah melakukan pembelajaran tatap muka di Jalan Kuningan ya, di Kuningan. Nah, itu sebelahnya halte bus ya. Oleh karena itu mereka kedap, ya, dibuat bangunannya kedap suara. Itu persyaratan secara performance ya. Kemudian persyaratan menurut user. Nah, kalau persyaratan menurut user ya pengguna ya jelas sebagai kenyamanan ya. Itu yang diutamakan, keamanan ya. Sehingga proses pemeliharaan itu ya harus secara rutin karena persyaratan menurut usernya kan ya harus aman, harus kuat, harus terpelihara. Ya misalnya pemeliharaan secara rutin harian. Kemudian rectification, nah itu perbaikan bangunan yang baru selesai ya. Kemudian replacement ya, penggantian bagian yang berharga dari bangunan. Kemudian ada retrofitting ya, melengkapi bangunan sesuai dengan kemajuan teknologi. Wi-Fi-nya misalnya ya, itu juga harus bisa digunakan oleh usernya. Jangan yang putus-putus gitu ya, 5 menit mati, 5 menit mati ya, itu kan repot ya, merepotkan. Ini persyaratan yang keempat ya untuk bangunan ya, persyaratan menurut usernya. Jadi ada fungsional, performance, persyaratan menurut undang-undang, dan persyaratan menurut usernya. Nah, untuk masalah pemeliharaan bangunan itu ada pemeliharaan secara rutin dan pemeliharaan ataupun perbaikan, ya, pemeliharaan remedial. Pemeliharaan rutin
ya tadi misalnya pengecatan dinding luar kita lakukan 2 tahun sekali. Kalau interiornya misalnya bisa lebih lama gitu ya, 3 tahun sekali. Itu juga tergantung dari tempatnya. Nah, ya, kalau di luar ya, bagian luar, ya jelas itu harus lebih banyak atau harus lebih sering proses pengecatannya dibandingkan di bagian dalam. Itu pemeliharaan secara rutin. Bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Ya. Kalau kebersihan, lantai, toilet, dan sebagainya, itu kan harus rutin setiap hari. Tapi kalau pengecatan ya tidak harus sebulan sekali, enggak. Ya, bisa 2, bisa 3 tahun. Gitu ya. Kemudian proses pembersihan ACP, aluminium composite panel. Ya. Itu bisa bulanan, ya, sebulan sekali harus dibersihkan atau paling lambat 3 bulan. Supaya dia tidak kusam gitu ya. Banyak aliran air hujan gitu ya yang membekas menimbulkan jamur ya. Jadi kelihatan kusam. Oleh karena itu dilakukan perawatan secara rutin ya. Arti rutin di sini itu terus menerus ya. Kalau jadwalnya 3 hari sekali ya 3 hari sekali. Jangan kemudian 1 minggu, kemudian 3 hari, kemudian 1 minggu ya enggak. Rutin itu maksudnya kalau dia mingguan memang ya setiap minggu, apakah dari Senin atau Selasa atau Rebu, nanti minggu depannya juga sama. Kalau Selasa ya minggu depannya Selasa. Kalau harian jelas ya setiap hari itu rutinitas ya. Jadi mengenai pemeliharaan rutin. Nah, untuk mendukung itu ya, dalam pemeliharaan ada kendala mungkin ya di dalam pemeliharaan rutin ini. Bisa dari ownernya ya, pemilik bangunan. Kalau pemilik bangunan kan inginnya mengeluarkan uang sesedikit mungkin, seminimal mungkin. Ya, tetap dilakukan pemeliharaan, tapi kalau bisa ya seminimal mungkin. Bahkan mungkin akan memperpanjang interval pemeliharaan dengan tujuan untuk keuntungan. Toilet harusnya 3 hari sekali. Ya, dia perpanjang jadi 2 minggu sekali misalnya pembersihannya. Itu kan hemat gitu ya. Bisa menghemat, tapi ya akibatnya nanti kan di penggunanya kabur semua nanti. Karena toilet tiap hari misalnya. Jadi kendalanya bisa dari owner. Ya, ownernya tidak care. Padahal saudara sebagai user ya taunya toilet bersih, lantai bersih, nyaman, AC gitu ya. AC harusnya 3 bulan sekali, dia perpanjang 6 bulan sekali gitu kan. Supaya hemat. Nah, itu kendala yang dihadapi dalam pemeliharaan secara rutin. Kemudian kurangnya data dan pengetahuan. Seringkali pemeliharaan rutin itu tidak dapat dilakukan karena kurang data. Ya. Oleh karena itu, data-data itu harus ada. Misalnya kalau bangunan baru selesai, maka as-built drawing-nya itu harus punya. Seperti apa sih as-built drawing-nya? Ya. Materialnya, kemudian bahan untuk menempelkan pada dinding itu apa, itu mesti harus tahu. Nah itu kadang-kadang data-data itu tidak dipunyai. Kalau data pemeliharaan rutin yang kita sebut sebagai maintenance record, nah itu harus punya gitu ya. Itu bisa bisa kita atasi ya. Kita harus bikin setiap orang yang melakukan pemeliharaan bangunan harus punya maintenance record-nya ya, catatan pemeliharaan itu ya.
Kemudian pemeliharaan remedial, itu pemeliharaan atau perbaikan, ya, atau kita sebut sebagai perawatan. Ya. Pemeliharaan remedial itu perawatan. Ya. Itu bisa diakibatkan karena kegagalan teknis ya, atau manajemennya. Ya. Karena mungkin pada tahap pengoperasian bangunan itu tidak memahami tentang bangunan tersebut karena mungkin bukan orang sipil. Tetapi sebenarnya ya itu kan bisa dilatih. Ya, pada tahap pengoperasian itu mungkin kesalahan dari rencana jadwal pemeliharaan itu bisa. Ya, sehingga mengakibatkan kerusakan pada alat maupun bahan bangunan. Ya itu tadi yang harusnya 3 bulan sekali AC itu dilakukan pembersihan ya untuk proses perawatan, tapi ini mungkin 6 bulan atau bahkan 1 tahun ya, sehingga jebol kompresornya. Akhirnya nah, itu kegagalan ya. Secara teknis jadi gagal karena manajemennya juga kurang bagus gitu ya. Kemudian kegagalan konstruksi dan mungkin kegagalan desain. Misalnya kesalahan dalam pemilihan bahan bangunan sehingga usia pemakaiannya pendek atau tidak bertahan lama. Itu salah satu kegagalan konstruksi ya. Proses pemasangannya itu tidak benar, itu juga mengakibatkan proses kegagalan konstruksi. Kemudian bahan ya tidak sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Misalnya untuk plesteran itu 1,3 misalnya diberikan 1,6. Campuran antara PC dan pasir. Ya, akibatnya ya retak-retak dan sebagainya. Itu kan secara teknis. Sehingga perlu perawatan atau perbaikan. Ya. Nah, kemudian kegagalan di dalam pemeliharaan, ya, faktor-faktor yang menyebabkan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, itu terjadi kegagalan pemeliharaan karena program pemeliharaan rutin yang dibuat tidak memadai. Artinya tadi, seperti tadi yang harusnya 3 bulan menjadi tidak 3 bulan. Diundur jadi 6 bulan. Sudah 6 bulan masih 1 tahun proses pemeliharaannya. Itu kan kegagalan dalam pemeliharaan. Kemudian program perbaikan yang tidak efektif. Ya, kemudian inspeksi yang tidak dilaksanakan dengan baik, inspeksi itu pengawasan ya, pengawasan. Kemudian daya dukung ya, data-data ya, data-data pendukung pemeliharaan itu yang kurang mencukupi. Jadi data-data pendukungnya ya. Kemudian secara luas itu apakah pemeliharaan itu direncanakan atau tidak, maka bisa kita kategorikan sebagai atau diklasifikasikan pemeliharaan yang terencana, planned, ya. Kemudian pemeliharaan yang tidak terencana, ya, unplanned. Nah, kalau pemeliharaan mestinya terencana. Kalau pemeliharaan yang tidak terencana berarti ya bagian yang melakukan pemeliharaan itu belum tahu apa fungsi pemeliharaan. Karena perencanaan pemeliharaan kan harus ada. Yang tidak ada adalah perencanaan perawatan. Tapi bisa direncanakan perawatan. Kalau kita tahu lifetime-nya. Oh ini sudah bulan sekian, ini harus dilakukan penggantian. Ya, misalnya kran, atau penggantian keramik yang naik. Itu kan bisa kita rencanakan sudah berapa puluh tahun. Nah, kita bisa rencanakan proses perawatan, ya, pemeliharaan dan perawatannya. Nah, ini diagramnya ya untuk masalah maintenance ya. Ada plan maintenance dan juga ada unplanned. Nah, tentunya kalau yang unplanned itu ya corrective maintenance. Di sini tidak diagendakan gitu ya, tidak direncanakan. Kalau yang planned maintenance ya dia akan menjadi preventive maintenance. Di schedule juga ada ya schedule and maintenance maupun kondisi
maintenance-nya, ya, condition maintenance. Kemudian kalau preventif yang maintenance itu ada juga yang kuratif, ya. Itu termasuk ya pemeliharaan darurat gitu ya, perbaikan atau perawatan darurat. Corrective maintenance. Jadi ada yang planned maintenance, ada yang unplanned. Ya kalau bisa kita yang pemeliharaan itu yang plan gitu ya. Sedangkan yang unplanned itu yang tadi yang perawatan tadi ya. Tapi bisa juga perawatan yang bisa kita jadwalkan. Kita bisa rencanakan. Ini nanti definisinya. Nah, untuk pemeliharaan bangunan high-rise building, yaitu tadi ada 3 pihak yang berkepentingan. Owner, pemilik bangunan, user, penyewa, ya tenant, kemudian building management, ya, artinya pengelola bangunan. Owner dan pengelola bangunan mungkin itu akan seide, ya. Jadi kalau ownernya ingin menghemat, ya building manajemennya ngikutin ownernya. Tapi tenant, penyewa kan nggak bisa. Saya sudah bayar, Anda harus melakukan pemeliharaan, perawatan agar layak fungsi gitu ya, agar nyaman bangunannya. Nah, sehingga masing-masing pihak itu akan memiliki ya tuntutan performan yang berbeda-beda. Seperti tadi, ya. Biasanya tenan ya dia berhadapan dengan owner maupun building management, pengelolanya. Nah, organisasi dalam pemeliharaan itu nanti bertanggung jawab di dalam perencanaan, pengawasan, penentuan pelaksanaan, ya. Kemudian organisasi bisa in-house maupun yang berasal dari lembaga luar atau konsultan. Kalau punya manajemen sendiri, ya, manajemen pengelolaan atau pemeliharaan sendiri itu akan lebih bagus. Karena yang tahu kan yang punya bangunan itu atau yang tahu yang menggunakan bangunan. Pengelolanya kan harus tahu. Jadi organisasi pemeliharaan harus memberikan pelayanan, ya, yang sesuai dengan garis kebijakan. Kemudian harus mampu bekerja secara efektif, ya, melakukan pengamatan, pengendalian terhadap performansinya. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai building management. Organisasinya nanti akan ada ya reliabilitas, kehandalan, tujuannya itu ya, kemudian availabilitas, ketersediaan, memperpanjang umur, teknis, memberikan nilai tambah. Nah, ini ada building manager untuk struktur organisasi building management, ya, pengelolaan bangunan, khusus yang nanti ada yang ini building manager, ya dia dipimpin oleh seorang building manager, ya manajer pengelolaan bangunan. Kemudian ada untuk manajer housekeeping, kemudian manajer electrical dan mechanical. Kemudian ada administrasi yang untuk manajer, administration manager. Jadi manajer administrasi itu juga punya ya pimpinan di situ apapun namanya, ya. Kemudian juga punya supervisor, baik itu untuk cleaning service, landscape, facility, yaitu punya supervisor sendiri. Kalau yang mechanical dan electrical manager, dia punya supervisor. Supervisornya ada mechanical, ada electrical. Ya. Karena mechanical electrical manager kan dia secara administratif dia mengurusin itu ya, nggak langsung bisa mengawasi ya. Ya makanya perlu supervisor untuk mengawasi ya, pekerjaan mechanical, pekerjaan electrical. Ini struktur organisasi building management. Ya. Dipimpin oleh seorang manajer. Ya. Nah, personelnya itu nanti dibaca ya. Yang bertanggung jawab itu ada untuk electrical, mechanical dan electrical.
Ada AC, pengadaan air kotor, air bersih, pembuangan air kotor, pembuangan air bekas, pengadaan air bersih, pencegahan kebakaran, elevator dan super power supply dan seterusnya. Kemudian kalau yang housekeeping kan ya cleaning service, landscape, air gardening, kemudian pest control ini untuk hama, yang serangga, kemudian rodent control, pembasmian tikus. Ya. Tugas pokok masing-masing ya ini nanti sudah ada ya, bisa dibaca tugasnya apa dan seterusnya. Itu mengenai manajemen pemeliharaan dan perawatan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ya, supaya bangunannya itu layak fungsi. Jadi sekali lagi ada perbedaan-perbedaan ya antara tenan, kemudian owner atau pemilik bangunan itu pasti akan ada perbedaan-perbedaannya. Ada yang tanyakan? Sehingga kalau nanti saudara bekerja di pemeliharaan bangunan, ya, manajer, ya, building maintenance manager, ya harus tahu, ya, harus punya bawahan, harus punya sekretariatan yang berfungsi untuk pengarsipan ya, data-data. Kemudian menyusun proposal dan sebagainya. Itu manajemen pemeliharaan bangunan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Berarti kalau jadi manajer pemeliharaan bangunan tuh baru mulai kerjanya setelah bangunannya jadi apa dari sebelum bangunannya jadi udah Oh, direncanain gitu, Pak? enggak, itu setelah bangunan jadi. Anda membuat bangunan yang saudara buat sekarang 7 atau 8 lantai, gitu kan. Setelah perencanaan, itu kan prakonstruksi, kemudian konstruksi. Nah, setelah konstruksi jadi, serah terima pertama, ya, kemudian digunakan. Ya. Artinya bangunan itu sudah ada sertifikat layak fungsinya, SLF, kemudian digunakan. Setelah bangunan digunakan kan perlu. Bangunan itu kalau digunakan kan ada yang menyewa. Misalnya saya akan menyewa bangunan saudara. Pemilik bangunan itu saudara misalnya. Kemudian teman saudara juga saya mau nyewa gitu kan. Nah, kalau sudah penuh 7-8 lantai tadi, berarti kan harus dimulai dengan pemeliharaan dan perawatan. Ya, mungkin memang ada yang berpikiran bahwa kan itu baru, nggak perlu dilakukan pemeliharaan. Oh, nggak begitu. Nah, begitu bangunan itu digunakan, maka mulailah dilakukan pemeliharaan dan perawatan. Yang melaksanakan siapa? Yang bertanggung jawab siapa? Ya tadi dibentuk struktur organisasi. Ya satuan tadi mengenai building maintenance manager. Itu manajernya ya. Jadi building maintenance organisasi ya. Jadi harus ada organisasinya. Nanti yang bertanggung jawab ya manajer tadi. Nah, apakah nanti di dalam proses pemeliharaan dan perawatan itu menggunakan pihak kedua atau pihak ketiga, itu ditentukan oleh building manager tadi, building manajemen manager tadi. Jadi dia yang menentukan, oh mau dikerjakan sendiri, berarti kan kalau dikerjakan sendiri, dia harus merekrutkan tenaga-tenaga untuk cleaning service. Ya jelas bahwa lantai kan harus selalu bersih setiap hari. Siapa yang membersihkan? Dia bisa juga mempunyai anak buah yang memang ditugaskan untuk melakukan pembersihan lantai.
dia punya anak buah yang ditugaskan untuk tadi pemeliharaan toilet. Kan ada manajer-manajer, ada housekeeping manager, gitu, mechanical electrical manager, ya. Nah, itu termasuk housekeeping tadi yang lantai, kemudian kamar mandi, gitu kan. Nah, tetapi bisa saja dari pihak kedua atau pihak ketiga. Ya, misalnya dia menjalin kerjasama dengan perusahaan cleaning service, kontrak, gitu ya. Nanti yang melaksanakan semua cleaning service. Kalau terjadi komplain, ya dia bisa komplain. Saya komplain nih, saya sebagai user, pengguna. Nah, maka nanti manajer tadi, building maintenance manager tadi yang akan komplain ke perusahaan pihak ketiga. Ini saya dikomplain begini, harus ditingkatkan dong apa kinerjanya misalnya. Tapi kalau dilaksanakan sendiri, saudara building maintenance manager itu punya anak buah, maka dia akan marahi anak buahnya. Harus kerja lebih profesional, harus kinerjanya ditingkatkan, gitu ya. Jadi pada saat dilakukan operasional bangunan itu, maka disitulah dimulai adanya building maintenance manager. Artinya orang yang ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan, apapun namanya. Ya. Ada yang menggunakan building maintenance manager atau organisasi pemeliharaan dan perawatan bangunan atau apapun namanya. Tapi intinya bahwa dia bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan pada bangunan tersebut. Ya, jelas? Ada lagi? Jelas Pak, makasih ya Pak. Ya. Nah, nanti di dalam penyusunannya itu, penyusunan proposal untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan selama 1 tahun, itu kan harus disusun proposalnya, pengajuan ke pimpinan yang punya, ya. Artinya pemilik gedung itu siapa? Gitu kan? Nah, dia mengajukan proposal untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan. Misalnya untuk pengepelan, ya, untuk pembersihan lantai, itu pembersih yang menggunakan parfum atau menggunakan zat kimia itu berapa selama 1 tahun. Dihitungnya selama 1 tahun kan, pengajuan kan 1 tahun. Kemudian nanti dilaksanakan pada tahun yang sama setelah disetujui. Tuh. Nah, bagaimana caranya? Ini yang ketiga itu mengenai peralatan, nanti bisa dibaca. Nah, ini yang pemeliharaan dan perawatan yang perlu dilakukan. Nah, ini harus dibuat, ya. Kalau saudara sebagai manajer, ya, pemeliharaan dan perawatan pada bangunan, maka saudara harus membuat. Kenapa itu perlu? Gitu. Misalnya seperti ini, ya. Lampu taman tidak ada, ini lampunya tidak ada, kemudian penutup atau kaca penutupnya itu enggak ada, ya. Ini lampu taman. Harus dijelaskan dulu, ya, lampu taman itu berfungsi sebagai penerangan area taman di malam hari. Lampu taman akan layak fungsi atau layak pakai jika ada aliran listrik. Ini kan cek dulu kan, ada aliran listriknya enggak? Ya, dicek. Ada lampu, nah ini jelas di sini tidak ada lampu. Kemudian ada pelindung terhadap panas maupun hujan, ini tidak ada. Ini kan harusnya seperti itu.
Kondisi pada saat ini tidak ada lampu dan pelindungnya. Maka ini kan mengganti, bukan pemeliharaan, tapi perawatan. Maka di sini tulis perawatan. Dilakukan pengecekan terhadap sumber aliran listrik. Dipasang lampu dan pelindungnya sesuai bentuk lampu taman yang lainnya. Nah, ini harus dibuat justifikasinya ini. Sehingga nanti setelah dicek, nah ternyata sumber listriknya tidak ada, cari, oh putus kabelnya, berarti Anda mengajukan penggantian kabel. Berapa meter? Kabelnya apa? Gitu ya. 3 kali 2,5 atau hanya 2 kali 2,5? Lampu jelas, lampunya berapa watt. Kemudian ini apa pelindung lampunya ya, tuh. Itu satu contoh. Contoh yang lainnya, ini pemeliharaan, bukan perawatan. Karena apa? Kondisi pagar di sebelah barat bangunan itu ini terlihat. Ya. Pagar dengan bahan metal yang berada di luar ruangan ini akan berkarat jika tidak diberikan perlindungan terhadap cuaca. Perlindungan dapat berupa coating, cat, atau digalvanisir. Nah, ini pengecatan. Ya. Nah, kalau pengecatan kan tidak mengganti, berarti dia pemeliharaan. Jadi kondisi saat ini pagar berkarat karena cat coatingnya terkelupas. Pemeliharaannya melakukan pengecatan ulang setiap tahun agar tidak terjadi proses pengkaratan. Kemudian ini bangunan gedung D di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dikti waktu itu, Dikti gedung D di Jalan apa itu? Senayan ya, di Senayan, jalan Pintu 1 Senayan. Kemudian yang lainnya lagi, nah ini kelihatan ini. Grill luar area parkir. Grill luar area parkir terbuat dari logam, sehingga perlu dilindungi dari pengaruh matahari dan cuaca. Ini justifikasinya. Kondisi saat ini grill pada luar area parkir mengalami proses pengkaratan akibat cuaca dan sinar matahari. Pemeliharaannya seperti apa? Bukan perawatan ya, karena tidak mengganti. Kecuali kalau ini kropos kemudian perlu diganti, itu di sini ditulis perawatan. Tapi kalau hanya pengecatan, ini pemeliharaan. Melakukan pengecatan ulang setiap tahun, ya sesuai standar pengecatan, agar tidak terjadi proses pengkaratan. Ya. Tuh. Ini justifikasinya jelas. Sehingga pimpinan saudara yang akan membiayai itu sudah tahu, oh ini toh, oh, ya oke, ini berapa meter ya, ditulis berapa meternya. Ini kan baru justifikasi dia perlu pemeliharaan. Kemudian berapa cat yang dibutuhkan? Nah, ada cat dasar, cat meninya, kemudian ada cat luarnya, cat jadinya. Biayanya berapa? Itu disusun. Kemudian ini di gedung D di Dikti itu ada yang begini, ya. Dinding luar area parkir perlu perlindungan, ya, perlu dilindungi dari pengaruh matahari dan cuaca. Kondisi saat ini dinding luar area parkir terdapat jamur berwarna hitam dan coklat akibat air hujan dan sinar matahari. Ya, sehingga seperti ini. Ini pemeliharaan, melakukan pengecatan ulang, ya, sesuai standar pengecatan dengan menggunakan cat waterproofing atau weather seal agar tidak tumbuh jamur lagi. Ini hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya di sini di gedung D di Dikti itu, ini kondisi aluminium komposit panelnya ACP. Ya seperti ini. Jamur berwarna hitam akibat hujan dan sinar matahari. Pemeliharaan melakukan pembersihan jamur dengan zat kimia khusus ya setiap 3 atau 6 bulan sampai 6 bulan. Kalau bisa 3 bulan sekali. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi justifikasi kerusakan, justifikasi pemeliharaan itu harus jelas. Kenapa kok perlu pemeliharaan? Kenapa kok perlu perawatan? Nah, itu jelas, ya. Nah, ini seperti ini dan seterusnya. Itu contoh-contohnya ya. Saya sudah sampaikan. Nah, ini kan perawatan
karena kan mengganti. Kalau pemeliharaan itu enggak mengganti. Ini perawatan karena harus melakukan growthing di sini. Ya, jadi di growthing. Nah, itu ya ini juga perawatan ya, bukan pemeliharaan. Karena harus mengganti kan. Ya, pemeliharaan itu tidak mengganti, tapi kalau perawatan itu mengganti. Itu contoh ya yang berikutnya ya. Tentang apa yang mesti dilakukan ya, pemeliharaan dan perawatan yang perlu dilakukan di bagian luar gedung ya. Ini contohnya seperti tadi. Oke, sudah jelas semuanya? Kalau untuk peralatan ya nanti dibaca saja, di situ ada gondola, ada macam-macam. Tapi intinya adalah gondola untuk high-rise building ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nanti UAS-nya sampai ini ya, sampai pemeliharaan dan perawatan bangunan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Masih ada waktu sampai setengah 11 nanti ya. Itu untuk mengerjakan tugas ya. Diskusi mengerjakan tugas. Karena nanti sebelum UAS kan ada eh, online ya, kuliah online. 3 minggu lagi kayaknya ada kuliah online. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan sekian. Silahkan dilanjut dengan mengerjakan tugas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, izin live dulu ya.
Oh,